Ini ada satu komentar dari warganet ya. BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga 20T. Penyebab terbesar adalah utilisasi pelayanan yang meningkat hingga klaim lebih besar daripada pemasukan. Dan jalan termudah, paham dong, naikkan iurannya. Rakyat didorong paksa untuk pakai BPJS, giliran udah pakai, ada aja alasannya. Kenapa terjadi kenaikan pengeluaran sangat signifikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Izinkan saya melihat berbagai fenomena dengan kacamata kewajaran. Kali ini kita akan bicara mengenai potensi kerugian BPJS. Di media kita membaca dan sebagian besar pasti risau karena BPJS sebagai pelaksana dari policy universal health coverage itu, health protection itu dikhawatirkan mengalami kerugian lagi. Dan tahun 2024 kalau tidak ada tindakan-tindakan yang fundamental bisa-bisa defisitnya mencapai 20 triliun. Ini jumlah yang sangat besar karena dulu semasa sekitar pandemi itu kan juga BPJS mengalami kerugian besar tapi oleh pemerintah kemudian di top up dan bisa diatasi. Nah sekarang ini muncul fenomena semacam itu lagi. Tentu saja gampang dijelaskan. Sebagai akuntan saya udah tahu lah kalau defisit artinya penerimaannya lebih kecil daripada pengeluaran dan kelihatannya kecenderungannya gapnya makin lebar tuh. Misalnya tahun 2023 itu defisitnya 7,9 triliun, sementara hingga Oktober 2024 itu sudah mencapai 12 triliun dan kalau ini dibiarkan bisa-bisa di ujung tahun mencapai 20 triliun. Dengan total belanja diprediksi mencapai 176 triliun. Sejumlah netizen concern dan menanyakan mengapa solusinya harus selalu naik tarif. Padahal jawabannya gampang sekali. Memang menutup kerugian ya hanya dua caranya. Menaikkan penerimaan dengan cara naikkan tarif atau mengurangi pengeluaran dengan cara menekan cost. Tapi menekan cost artinya adalah mengkompromikan kualitas maupun coverage pelayanan. Itu dilema yang akan kita hadapi bersama-sama. Ini ada satu komentar dari warganet ya. BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga 20T. Penyebab terbesar adalah utilisasi pelayanan yang meningkat hingga klaim lebih besar daripada pemasukan. Dan jalan termudah, paham dong, naikkan iurannya. Rakyat didorong paksa untuk pakai BPJS, giliran udah pakai, ada aja alasannya. Saya kepengen mengembalikan pada proporsional view ya, cara pandang yang proporsional, cara pandang kewajaran lah ya. Ini yang namanya sukses trap. Satu policy diamini masyarakat berbondong-bondong menggunakan BPJS, terus akhirnya orang yang datang menggunakan jasa ini melonjak. Dalam 10 tahun terakhir sejak ditetapkannya kebijakan ini, yang pada tahun 2014 itu pengguna manfaat hanya 92 juta, 92,3 juta. Sekarang ini tahun 2023 pemanfaat dari BPJS ini 1,7 juta per hari. Dan itu setahun kira-kira 606 juta pengambil manfaat. Artinya dalam waktu 10 tahun naik 6 kali lipat. Mengapa saya sebut sukses trap? Karena sama ketika satu kebijakan dianggap memberi manfaat, kemudian orang berlomba-lomba atau menggunakan jasa ini dan terjadilah satu kenaikan yang tajam. Dan kenaikan yang tajam yang tidak diikuti dengan kesiapan dukungan finansial, sudah pasti hasilnya akan seperti yang kita saksikan. Nah, pertanyaannya kan begini, kenapa terjadi kenaikan pengeluaran sangat signifikan? Ada dua isu, saya kira 3 isu sekarang. Satu, tadi masyarakat menyadari bahwa menggunakan BPJS itu ternyata oke juga gitu. Meskipun mungkin ada sedikit-sedikit tantangannya, antrian segala macam, tapi orang-orang mulai merasakan oke. Jadi orang dengan mudah apa-apa BPJS saja gitu. Bahkan orang-orang kelas menengah yang sebetulnya bisa membayar biaya pengobatan sendiri itu basicnya pakai BPJS, kemudian dia top up untuk memperoleh manfaat yang lebih tinggi. Misalnya kelas perawatan lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul satu tren bahwa penyakit-penyakit yang masuk kategori katastrofik, jantung, stroke, kanker ginjal itu mulai juga di-cover oleh BPJS. Dan ini jumlahnya mungkin karena yang tadinya tidak berani periksa, tidak berani datang ke rumah sakit untuk ngecek karena takut
dipungut mahal, sekarang sudah berani karena merasa bahwa kartu BPJS di cover gitu. Itu meningkat tajam. Dan dalam tahun 2023 terjadi 29,7 juta kasus penyakit katastropik yang menyebabkan pengeluarannya menjadi 34,7 triliun. Ini jumlah yang terus meningkat trennya gitu. Jadi itu yang kedua. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah, jadi di samping tadi penggunanya makin banyak, ada penyakit-penyakit yang memang mahal untuk pengobatannya, rupanya ada juga unsur korupsi gitu. KPK mencatat pada tahun 2022-2023 itu terjadi kerugian negara 20 triliun akibat korupsi. Dari mana itu? Dari klaim fiktif, klaim bodong namanya ya, yang sebetulnya tidak ada. Dan itu adalah kolusi antara orang yang mau menggunakan namanya sebagai pengklaim atau orang yang menagih klaim, tapi juga itu kan harus kerjasama dengan oknum rumah sakit, harus dengan oknum BPJS sendiri. Jadi ini penyakit masyarakat kita, begitu ada kesempatan bisa menarik uang dengan cara-cara yang tidak wajar gitu, akhirnya dilakukan. Jadi kerugian akibat korupsi itu mencapai 20 triliun. Sekarang pertanyaannya, apakah betul kata netizen tadi, apakah harus selalu menaikkan iuran? Kita tahu pada tahun lalu itu ada penetapan iuran oleh BPJS kepada orang-orang yang menggunakan jasa BPJS secara mandiri. Misalnya kelas 1 150.000 kalau nggak salah, kelas 2 90.000, kelas 3 30.000. Tapi di sisi lain, iuran yang dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat paling bawah hanya Rp42.000. Ini satu gap yang lebar. Artinya apa? Sepanjang gap antara istilahnya itu tarif keekonomian dengan tarif yang disubsidi itu masih lebar, sementara penggunanya makin hari makin banyak dan lebih dari 60% itu adalah masyarakat yang menerima bantuan iuran dari pemerintah. Jadi PPI-nya sampai 60%, sementara 40%-an adalah orang-orang yang membayar mandiri. Tentu saja selama proporsinya semacam ini, makin banyak yang menggunakan iuran dukungan dari pemerintah, itu defisitnya akan makin tinggi. Nah pertanyaannya, haruskah iuran dinaikkan? Menurut saya ada baiknya mempertimbangkan mengurangi gap antara tarif keekonomian dengan tarif subsidi dari pemerintah. Karena kalau tidak, kasihan BPJS-nya. Kan sudah bisa dihitung dengan wajar setelah belajar sekian lama, akhirnya kita bisa menentukan cost yang paling wajar itu berapa. Disitulah kita bisa ketemu. Dan tentu saja perlu waktu untuk mempersempit gap itu. Kalau nanti universal coverage ini bisa digotong bersama-sama, baik oleh yang bayar mandiri maupun oleh dana publik lewat pemerintah, dan gapnya makin hari makin kecil, saya kira kerugian itu bisa di-manage. Dan hukumnya jelas kok, gampang sekali. Kalau ingin mengatasi kerugian BPJS, ya memang jumlah antara yang dikeluarkan sama yang diterima harus match. Dan selalu kalau kepengen tidak rugi, penerimanya harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Dengan itu maka layanan sistem yang baik ini akan bisa disustain untuk jangka panjang. Jadi sebetulnya kalau kita mau berpaya-paya sedikit, membayar iuran sedikit lebih, itu sebenarnya sedang menyelamatkan layanan jasa bagi generasi mendatang. Dan itu satu tindakan yang sangat bijak saya kira. Teman-teman sekalian, demikian topik mengenai BPJS. Kalau ada komentar, ada masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, topik-topik yang lain. Kita terus menjaga kewajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.